Oke, saya masih share screen kan ya. Nah, jadi Fandi Ciptono mengartikan produk sebagai segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Nah, jadi produk adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh individu ataupun perusahaan di mana sesuatu itu bisa memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Ya, jadi seperti yang saya bilang pertama, kalau misalkan mau bikin produk, kita harus cari masalah dulu di masyarakat nih. Kalau mau produknya laku, kita analisis dulu apa sih produk-produk yang ibaratnya dibutuhkan sama masyarakat gitu. Jadi kita bisa memecahkan masalah dari situ. Ketika kita bisa memecahkan masalah si konsumen, nah itu bakalan mendatangkan keuntungan bagi kita gitu ya. Lalu karakteristik dan klasifikasi produk. Nah, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, orang, tempat, properti, organisasi, dan gagasan. Jadi produk itu banyak macam ya kan. Jadi ada yang barang fisik, ada gitu ya. Terus barang yang nggak kelihatan ada kayak jasa gitu. Apa yang dijual jasa? Misalkan banyak ya kan, jasa apa tuh, jasa pengiriman, jasa mungkin jasa kalau misalkan kita tulangnya kepelitek, ada jasa pijit gitu ya. Terus pengalaman nih, jadi juga bisa jadi dijual jadi produk gitu ya. Misalkan kalian pinter gitu ya, kalian pinter untuk mencuci sepatu gitu ya. Nah, ini pengalaman bisa dijual nih kalau misalkan di era sekarang sangat sangat mudah gitu ya. Misalkan apa kalian punya produk cuci sepatu gitu ya. Kayak adik saya itu saya suruh dia untuk buka cleaner sepatu gitu ya. Namanya Mr. Preps Shoes and Care. Nah, itu bisa dijadikan sebagai dia bisa jual barang fisik gitu ya, ada produknya gitu. Cleanernya bisa, terus pewanginya bisa gitu ya. Lalu jasanya dijual juga, jasa jasa cuci sepatu gitu ya. Lah, pengalamannya. Nah, ini tinggal kita bikin video gitu. Cara cuci sepatu yang benar dari misalkan part 1 ke part 5 gitu ya, sampai si sepatu itu terlihat seperti baru lagi. Nah, itu bisa ya. Jadi pengalaman juga bisa dijual gitu ya. Terus acara-acara gitu ya, event-event gitu ya, event seminar, event musik gitu ya, itu juga bisa dijual. Terusnya orangnya gitu ya. Jadi kalau orangnya itu ibaratnya, wah pembicaranya siapa nih gitu ya. Kalau misalkan di Buddhis siapa ya kira-kira ya, kalau ini ya pemuka agama gitu misalkan. Kalau misalkan di Muslim kan misalkan Agim lah gitu. Nah, ini kan bisa dilihat gitu oh ada Agim nih di sini gitu ya. Nah, itu kan bisa jadi produk juga si Agimnya gitu ya. Terus misalkan ini deh Mario Teguh deh ya gitu. Kan itu ada tiket seminarnya juga gitu ya. Dan itu mahal gitu ya. Nah, yang Mario Teguh jual apa? Pengalaman gitu ya kan, kepintarannya. Terus yang dijual sama si WO-nya WO apa? IO ya. Kalau WO tuh wedding organizer ya. IO-nya event organizer-nya ya orangnya gitu ya. Wah, kalau ada si Mario Teguh misalkan sebelum dia punya masalah kemarin ya, pasti tuh rame gitu. Terus tempat. Nah, sekarang banyak nih yang jualan tempatnya. Padahal yang penting Instagramable. Nah, contohnya di pelapor Bliss ya. Alam Sutra tuh ada yang baru tuh ya. Saya belum situ gitu ya. Saya juga belum pernah situ karena rame banget dan PPKM gitu ya. Jadi males ke situ. Nah, ini tempat tuh yang dijual. Lalu ada restoran di sini juga namanya di Alam Sutra Hey Beach ya. Hey Beach ini ngejual tempat juga gitu, ngejual makanan juga, cuman lebih ke tempatnya gitu yang dijual, suasananya gitu yang dijual gitu ya.
Lalu ada properti, ada organisasi, dan ada gagasan. Tadi pengalaman gitu ya, gagasan-gagasan dia. Misalkan kayak cook, pelatih-pelatih, trainer-trainer gitu ya. Di apa? Di misalkan perusahaan butuh trainer sumber daya manusia, misalnya. Nah, itu yang dijual gagasan-gagasannya gitu ya. Lalu wow, hang lagi. Oke. Nah, tingkatan produk yang memberi kepuasan konsumen nih, ada produk dengan core benefit, ada basic produk, ada expect produk, ada augmented produk, ada potensial produk. Nah, apa sih gitu core benefit ini adalah layanan atau manfaat mendasar yang sesungguhnya dibeli pelanggan. Misalkan seorang tamu hotel membeli istirahat dan tidur gitu ya. Pemasar harus memandang dirinya sebagai penyedia manfaat gitu. Misalkan dari kejenuhan bekerja gitu, kejenuhan aktivitas gitu. Nah, ini yang dijual nih apa nih? Di hotel ini tempatnya nyaman nih buat istirahat sama tidur sama buat main-main gitu ya. Itu core benefit. Lalu basic produk gitu. Pemasar harus mengubah manfaat inti tersebut menjadi produk dasar. Dengan demikian, nah kamar hotelnya itu mesti diapain nih? Tempat tidurnya seperti apa? Kamar mandinya seperti apa? Handuknya harus bagus gitu ya. Nah, terusnya meja tulisnya gimana? Meja riasnya gimana? Lemari pakaiannya apakah bisa nyaman gitu buat ditempati pakaian gitu ya. Lalu ekspektasi produk gitu ya. Beberapa atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk ini gitu ya. Tamu hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih gitu ya. Jadi kalau misalnya udah masuk, apa nih yang diharapkan ketika kita nyewa gitu, misalnya di Traveloka, apa yang bisa si konsumen ini ngelihatnya ekspektasinya kan, wah saya ngeluarin uang 1 juta misalkan buat nyewa hotel ini gitu. Nah ekspektasi dia tempat tidurnya harus bersih nih, nggak bisa nih sama kayak di rumah ini mah gitu ya. Jadi itu juga yang mesti kita si pemasar itu pikirkan gitu. Lalu augmented product, pemasar menyiapkan produk yang melampaui harapan pelanggan. Jadi si pelanggan cuman ekspektasinya seperti ini, tapi si pemasar ini bisa, oh ternyata bisa dengan saya bayar 1 juta, ekspektasi saya bisa lebih dari ini gitu ya, makin puas nih pelanggan gitu ya. Jadi setiap peningkatan menimbulkan biaya. Manfaat yang ditingkatkan akan segera menjadi manfaat yang diharapkan. Pada saat perusahaan menaikkan harga untuk produk yang telah mereka tingkatkan, sebagian pesaing menawarkan jenis produk yang telah dipreteli dengan harga yang jauh lebih rendah. Maksudnya di sini ketika kita ngejual dengan harga kamar 1 juta gitu ya. Cuman benefitnya bisa sampai 2 juta gitu. Nah, yang perlu diwaspadai pemasar yaitu banyak kompetitor atau pesaing malah menurunkan harga mereka gitu. Tapi demi kepuasan pelanggan ya, kalau misalkan hotel kita rame, ya itu menjadi nilai lebih gitu ya. Lalu potensial produk meliputi segala kemungkinan peningkatan dan perubahan yang mungkin akan dialami produk atau tawaran tersebut pada masa mendatang gitu ya. Ini kalau misalnya udah dicoba nih, oh berarti ini potensial nih untuk dipakai lagi gitu ya, untuk dipakai. Jadi setelah itu kan ada evaluasi gitu ya. Jadi setelah strategi itu dijalankan, oh ternyata potensial, berarti bisa nih dilanjutkan gitu ya untuk masa mendatang gitu. Lalu klasifikasi produk. Nah, klasifikasi produk itu tadi ada produknya berwujud gitu ya, barangnya tahan lama, durable goods, contohnya ada lemari es, televisi gitu ya. Ada barang yang tidak tahan lama, habis dalam 1 kali pakai gitu ya, sabun mandi, makanan, minyak goreng gitu ya. Lalu yang kedua ada barang tidak berwujud gitu ya, biasanya jasa gitu, jasa salon, bengkel, kursus dan lain-lain gitu. Lalu klasifikasi produk berdasarkan si konsumen.
Nah, ini ada barang konsumsi nih, convenience good. Nah, barang-barang ini sering dibeli gitu ya. Dibutuhkan segera, usaha minimum. Nah, usahanya minimum gitu ya. Nggak perlu banyak usaha gitu ya untuk membeli itu. Nah, itu barang udah ada gitu ya. Kayak rokok, sabun mandi, pasta gigi. Nah, itu kan di warung-warung kelontongan saja sudah banyak yang menjual gitu ya. Jadi nggak perlu usaha lagi untuk mencari gitu ya. Yang kedua adalah barang belanjaan, shopping goods. Proses belinya banyak membandingkan gitu. Jadi konsumen ini kalau mau beli barang shopping goods, nah ini banyak bandingin nih. Contohnya apa? Alat-alat rumah tangga gitu ya. Wah, saya mau beli di IKEA atau di Subur aja gitu ya. Oh, di Subur lebih murah nih barang-barangnya gitu ya. IKEA, nah cuman Instagramable nih gitu ya. Kalau misalkan ngebandingin gitu ya. Terus ada kosmetik gitu ya. Ada kosmetik merek MS Glow gitu. Terus ada merek Bening gitu. Ada merek Scarlett gitu ya. Jadi si konsumen ini ngebandingin gitu ya. Terus barang spesial, nah, specialty goods gitu. Unik diperlukan usaha khusus untuk membelinya. Apa barang mewah gitu ya. Barang mewah kan nggak selalu bisa kita beli gitu ya. Kayak tas Balenciaga, terus Gucci gitu ya, atau enggak mobil gitu ya. Itu kan termasuk barang-barang mewah. Jadi tidak bisa kita langsung beli kayak ngebeli sabun mandi gitu ya, kayak ngebeli pasta gigi. Lalu ada barang yang tidak dicari, unsight gitu ya. Konsumen belum tentu tuh tertarik untuk beli. Nah, tertariknya pas ada kejadian gitu ya. Batu nisan misalkan, terus tanah pekuburan baru dibeli setelah itu dicari gitu ya. Lalu dikelompokkan lagi menjadi barang industri. Barang industri ini ada bahan baku dan suku cadang, bahan mentah produk pertanian dan produk alam. Nah, bahan baku ini komponennya seperti besi, semen, kabel, benang, bahan baku suku cadang, bahan cetakan, mesin kecil gitu ya. Lalu ada barang modal, pengembangan dan pengelolaan produk. Contohnya instalasi pabrik sama barang-barang APK gitu ya. Terus supplies and business service, umurnya pendek gitu ya. Layanan pemeliharaan dan layanan konsultasi. Lalu kita masuk ke diferensiasi produk. Nah, setelah lihat ini teman-teman apa nih? Apa yang membedakan dua gambar ini? Ya, izin minum ya. McD sama KFC, Pak. Udah sering beli ya? Gimana? Dari dua gambar ini. Tadi cuman siapa? Sitri ya? Kesini nih yang berkomentar. Ada lagi nggak? Kenapa? Nggak tahu Pak, nongkrongnya di angkringan. Angkringan sekarang mahal, sate 2.000. 1.500, yang 1.000-an cuman satu ini doang, satu usus doang digituin gitu ya. Sama aja semua mahal sekarang. Tapi setidaknya kalian kalau mau beli ayam, kalian lebih milih yang mana? KFC atau McD? McD, Pak. McD. Kalau kalian lebih milih McD ya. Kalau beli burger, kalian lebih milih mana? McD, Pak. Kalian penikmat McD ya kayaknya ya. Iya. Lebih seretnya itu. Lebih seretnya itu atau memang adanya itu yang terjangkau di kawasan kalian? Kejangkaunya dalam segi apa nih? Harga atau apa nih? Rasa, Pak. Oh, rasa. Baik. Nah, jadi itu bisa ya, maksudnya salah satu diferensiasi mereka gitu. Padahal kalau mau dibilang produk utamanya si McD itu kan burger ya. Ibaratnya awal-awalnya itu burger gitu ya. Terusnya produk produk si KFC itu memang ayam gitu ya. Nah, kalau saya ditanya gitu, saya lebih milih mana untuk ayam? Saya lebih milih KFC gitu ya. Kalau burger ya lebih milih McD gitu ya. Kalau disuruh pilihannya dua gitu ya. Walaupun kalau suruh milih nggak ada pilihan dua ini, saya lebih milih burger Blenger gitu ya. Yang di BSD itu lebih harganya lebih terjangkau dan besar dan nikmat. Nah, ini kan
kalian sudah bisa membedakan gitu, maksudnya oh kalau KFC begini gitu, kalau McD begini gitu ya. Itu ya. Nah, diferensiasi produk adalah kegiatan memodifikasi produk agar lebih menarik. Perubahan yang dilakukan adalah merubah karakter produk tersebut. Untuk membuatnya, Anda perlu penelitian pasar yang cukup serius agar bisa berbeda dan diperlukan juga pengetahuan tentang produk pesaing. Apa aja nih? Ada fiturnya ya kan? Fiturnya dari produk kalian nih harus beda sama yang lain. Terus mutunya nih gimana? Terus mutu kinerjanya, mutu kesesuaiannya, terus daya tahannya seperti apa gitu ya. Keandalannya mudah diperbaiki atau enggak gitu, gaya atau stylenya. Jadi kalau misalnya kalian sudah dapat nih mau bikin produk ini, lalu di pasaran udah ada gitu ya, kalian lihat lagi nih diferensiasinya apa ya, saya yang ngebedain produk saya sama produknya orang lain apa nih, saya harus punya lebih gitu ya, harus punya nilai lebih, misalkan Rexona gitu ya. Nah itu kan bisa Rexona pun ada untuk woman, ada men gitu ya. Cuman kan nggak tahu ya kandungannya itu apakah sama aja atau bagaimana. Nah, mereka mendiferensiasikannya itu dengan apa gitu ya? Dengan tampilannya seperti apa gitu ya kan, itu diferensiasi gitu ya. Tampilannya beda gitu ya. Kalau misalnya woman agak kurus sedikit, si botolnya, terus kalau men itu agak gemuk sedikit gitu ya. Lalu ada kedua tadi diferensiasi produk yang berwujud ya, satu lagi diferensiasi jasa gitu ya, yang barang yang tidak berwujud ya. Jika produk fisik tidak mudah didiferensiasi, kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada penambahan jasa atau pelayanan. Nah, maksudnya di sini gini, kalau misalkan kalian tidak bisa tidak punya nilai lebih dari produk kalian gitu ya. Nah, yang bisa kalian lakukan untuk untuk menggait hati konsumen yaitu dengan jasa gitu ya. Misalkan dengan kemudahan pemesanannya gitu ya, ramahnya kalian untuk melayani, terus pengirimannya yang mudah, terus pemasangannya yang simple gitu ya, terus pelatihan pelanggan, ada layanan konsultasi kalau misalkan ada keluhan gitu ya, terus pemelihara dan perbaikan gitu ya. Nah, itu yang bisa kalian lakukan kalau misalkan produk kalian tidak bisa diferensiasikan dari style, dari fitur, dari yang lain-lain gitu. Jadi kelebihan kalian ya layanan kalian top gitu ya ibaratnya. Lalu hubungan produk dengan merek. Nah, jadi ada hierarki produk ya. Yang pertama itu kebutuhan need family ya, kebutuhan keluarga. Jadi kebutuhan inti yang mendasari keluarga produk. Misalnya ngejualnya tentang keselamatan. Selamatan itu ada asuransi gitu ya ibaratnya. Terus produk family, seluruh kelas produk yang dapat memberikan rasa aman. Misalnya tabungan dan pendapatan gitu ya. Lalu yang ketiga adalah produk kelas, sekelompok produk bersama dengan keluarga produk yang dikenal karena mempunyai koherensi fungsional, yaitu contohnya instrumen keuangan. Misalnya kita ngejual tabungan, lalu ada kelas-kelas produknya lagi nih ya, ada instrumen keuangannya misalnya tabungan haji gitu ya, tabungan apa gitu ibaratnya. Lalu produk lain, sekelompok produk pada kelas produk yang berhubungan satu dengan yang lainnya karena kinerjanya mempunyai fungsi yang sama. Misalnya asuransi jiwa, itu juga ada produk lainnya, ada asuransi, terus asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi mobil gitu ya, dan lain-lain gitu. Lalu ada produk type, sekelompok produk dalam lini produk yang dapat digunakan menjadi satu dari berbagai kemungkinan lini produk. Misalnya asuransi berjangka. Terus ada yang keenam, item. Bentuk berbeda dengan merek atau lini produk yang dibedakan oleh ukuran, harga, penampakan, atau oleh beberapa atribut lainnya. Contohnya asuransi untuk semua jenis pertanggungan. Lalu kita masuk ke bauran dan sistem produk. Nah, bauran produk tuh kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Kalau sistem produk, sekelompok barang berbeda tetapi saling berhubungan yang berfungsi dengan cara saling
melengkapi. Kalau misalnya kalian punya perusahaan besar, bauran produk itu, misalnya kita bicara Unilever ya. Unilever tuh produknya ada apa aja sih? Bisa nanya nggak? Bisa jawab nggak? Coba kasih tahu saya produk-produk Unilever apa aja? Ada pasta gigi ya, ada obat. Ada pasta gigi, terus apa lagi? Ada sabun mandi. Terus apa lagi? Apa lagi kira-kira? Ya, pokoknya Unilever tuh punya banyak bauran produk dan lini produk gitu. Nah, sistem produk itu termasuk di dalam bauran produk itu sendiri. Gitu. Lalu 4 dimensi bauran produk. Ada kelebaran bauran produk mengacu pada berapa banyak lini produk yang berbeda dimiliki perusahaan tersebut. Nah, itu lebarnya seperti apa gitu ya, banyaknya seperti apa. Lalu kedalaman bauran mengacu pada jumlah seluruh barang dalam bauran tersebut. Lalu keluasan bauran mengacu pada beberapa banyak jenis yang ditawarkan masing-masing produk dalam ini tersebut. Jadi misalkan sudah punya satu ini gitu ya, satu lini produk, misalkan susu. Nah, susunya ada merek apa aja gitu loh. Itu masuk yang dimaksud dengan keluasan bauran, kedalaman bauran gitu ya. Nanti di sekat-sekat lagi gitu ya. Lalu konsistensi bauran mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam penggunaan akhir, ketentuan produksi, saluran distribusi, atau hal-hal lain gitu ya. Nah, 4 cara memperluas bisnis. Yang pertama yaitu menambah lini produk baru sehingga memperlebar bauran produknya. Menambah lini produk baru ya kayak misalkan Unilever gitu ya. Ini produknya banyak tuh. Terus yang kedua, memperpanjang setiap lini produk. Dari lini produk lagi diperpanjang lagi gitu ya. Terus dari yang ketiga, menambah lebih banyak jenis produk ke dalam setiap produk dan memperdalam bauran produknya. Ditambah lagi gitu ya. Ditambah lagi dari setiap lini produk yang ada. Lalu 4, mengejar lebih banyak konsistensi lini produk untuk mengambil keputusan merek. Jadi setelah kita baurin semuanya, kita bikin lini produk. Kalau perusahaan kita besar gitu ya, kita buat lini produk, terus diambil nih yang paling banyak diminati konsumen tuh apa gitu ya. Jadi kita bisa melihat gitu. Jadi kita si manajer ini bisa memutuskan, oh ini aja nih yang diperbanyak stoknya gitu ya. Ya ini ini kita buat nggak laku gitu. Jadi di pemasaran juga ada yang namanya decoy effect ya, decoy effect. Jadi si perusahaan ini sengaja membuat suatu produk untuk tidak dibeli gitu ya, untuk tidak dilihat, bukan tidak dibeli banget gitu ya, maksudnya sengaja membuat produk ini untuk gagal gitu ya, namanya decoy effect. Artinya si perusahaan ini cuman pengen ngecohin si konsumennya gitu loh. Decoy effect itu dia bikin produk yang udah pasti gagal gitu. Ada 2 pilihan produk dan produk yang satunya itu ibaratnya kualitasnya bisa lebih jelek gitu ya. Nah, itu sengaja dibuat sama perusahaan itu agar produk yang utamanya lebih dilihat dari konsumen gitu ya. Lalu ada analisis lini produk. Analisis lini produk itu, lini produk adalah suatu kelompok produk yang erat kaitannya karena mereka mempunyai fungsi yang sama. Jadi lini produk atau yang biasa dikenal sebagai produk line adalah sekelompok produk terkait yang dipasarkan dan dijual dengan merek tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Itu lini produk ya. Lalu dibagi 2 nih, ada kelompok produk terkait. Lini produk adalah kelompok produk yang terdiri dari produk terkait berdasarkan audiens, target, proporsi, nilai, teknologi yang digunakan, preferensi pelanggan, dan lain-lain. Terus dijual di bawah merek tertentu. Produk-produk ini dikelompokkan bersama di bawah satu submerek atau ditawarkan langsung di bawah nama merek induk dan mereka membawa
kepribadian merek yang serupa. Contoh misalkan Eiger atau Nike gitu ya. Nike produk utamanya sepatu, lini produknya ada banyak gitu ya, ada tank top gitu ya, terus ada celana dalam mungkin, terus ada apa lagi ya Nike itu ya, ada banyak lah ya. Nah itu mereka menjualnya bisa di harga bawah di harga bawah si produk utamanya atau di atasnya gitu ya. Nah, lalu ada produk mix pricing, produk lini pricing, penetapan harga lini produk. Lalu ada optional feature pricing, contohnya makanan dan minuman di restoran. Jadi si manajer nih harus ngelihat nih, harus paham juga. Optional feature pricing ini kalau misalkan Aqua gitu ya, Aqua kita beli di warung di Indomaret gitu ya, harganya 3.000. Cuman harga di restoran tentunya berbeda gitu ya. Harga di Indomaret 3.000 misalkan 4.000, harga di Indomaret bisa dengan kita mendapatkan yang sama harganya bisa 10.000 gitu. Tetapi kita mau gitu untuk membeli itu gitu, optional feature pricing. Lalu yang selanjutnya adalah captive product pricing. Produk lengkap, contoh pomade gitu ya dengan sisirnya atau samponya gitu. Lalu apalagi kosmetik gitu ya, ada dengan krim malam, krim siang gitu ya. Dan selanjutnya ada two-part pricing, yaitu keanggotaan fitness, tarif tetap ditambah biaya pemakaian yang tidak tetap gitu ya. Lalu ada by product pricing, misalkan minyak bumi, ada produk sampingannya, ada misalkan bisa dijual dengan dibuat LPG, dibuat kerosin, dibuat bensin gitu ya. Lalu ada produk bundling service gitu ya. Jadi kita bikin bundling untuk produk-produk kita gitu ya. Nah, keuntungan utama adalah produk bisa diposisikan secara meyakinkan berdasarkan multi merek yang terlibat. Lalu dapat menghasilkan penjualan lebih besar dari pasar sasaran dan juga membuka peluang tambahan dengan konsumen dan saluran baru gitu ya. Jadi manfaatnya itu banyak gitu. Jadi nggak tertuju ke satu produk aja gitu ya. Nah, kerugiannya adalah adanya resiko dan kurang terkontrolnya penggabungan dengan merek lain yang terjadi dalam pikiran konsumen. Ya, jadi kabur tuh fokus konsumen, ini mereknya apaan sih gitu ya. Terus penggabungan dengan merek lain terjadi dalam pikiran konsumen ya. Nah, kita masuk ke pengemasan, pelabelan, jaminan, garansi gitu ya. Jadi ini juga salah satu faktor ketika kalian sudah masuk ke tahap membuat produk, lalu kalian sudah memasarkan, itu ibaratnya sebelum memasarkan, jadi kalian sudah mikirin produknya seperti apa, lalu cara ngemasnya gimana nih, labelnya gimana nih, jaminannya ada nggak nih, jaminan garansinya gitu ya. Nah, pengemasan merupakan kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk produk. Kemasan merupakan hal pertama yang dihadapi pembeli menyangkut produk dan mampu mengubah calon pembeli untuk membeli atau tidak gitu ya. Nah, ini jadi catatan juga nih. Jadi kita cara ngemasnya gimana nih? Ini yang lucu seperti apa gitu, yang bikin menarik seperti apa. Karena kita lihat lagi target market kita, kalau milenial sukanya yang simple gitu ya, yang lucu, yang bisa buat di foto gitu ya. Nah, ini kita lihat nih. Kalau kita mau naruh di swalayan gitu ya, ini juga mesti dilihat. Kemasan yang efektif harus melakukan banyak tugas penjualan, menarik perhatian, menjelaskan fitur produk tersebut, menciptakan keyakinan konsumen, dan memberi kesan yang menyenangkan secara keseluruhan gitu ya. Jadi di dalam pengemasan juga kadang dibutuhkan gitu ya, kayak makanan dibutuhkan informasi-informasi yang jelas gitu ya, yang bikin konsumen tuh ini ada kandungan ini nih gitu ya, sehat nih gitu-gitu. Terusnya ada citra perusahaan dan merek gitu ya. Nah, kalian harus nempelin
ibaratnya minimal logo lah gitu ya. Ini punyanya siapa nih barang nih gitu. Jadi kelihatan gitu ya. Kemasan berperan bagi pengakuan langsung terhadap perusahaan atau merek tersebut gitu ya. Jadi kelihatan tuh citra perusahaan sama mereknya. Lalu kemakmuran konsumen. Nah, meningkatnya kemakmuran konsumen berarti konsumen bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk kenyamanan, penampilan keandalan, dan gengsi kemasan yang lebih baik. Ketika kalian punya produk dikemas sederhana sama kalian punya produk dikemas dengan eksklusif, tentu barangnya lebih mahal yang kemasan eksklusif. Kalian punya produk misalkan minyak wangi, dijual minyak wangi kayak di kita minyak wangi isi ulang itu kan biasa-biasa aja ya. Ketika kita bikin minyak wangi, terus kita merekin, kita kasih logo, terus kita packing dengan bagus, nah itu dari minyak wangi yang biasa-biasa saja bisa naik tuh derajatnya, bisa naik harganya, dan bisa naik tuh pikiran si konsumen, oh ini barang eksklusif gitu ya. Lalu peluang inovasi. Pengemasan yang inovatif dapat memberikan manfaat yang besar bagi konsumen dan laba bagi produsen ya. Jadi semakin menarik kemasannya gitu ya, terus semakin pengen dibeli sama si konsumen, ya pastinya laba kita bakalan meningkat gitu ya. Lalu label merek. Nah, ini ada contoh. Ini ada apa nih? Kalian tahu ini logo apa? Label apa nih? Apel, Pak. Hah? Apel. Apple ya. Nah, dari sini aja kalian sudah tahu nih kalau ini produk Apple, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi itu udah tertanam. Kalau kalian lihat ini udah pasti Apple nih. Nah, itu gunanya pelabelan di dalam produk gitu ya. Label melakukan beberapa fungsi, yaitu label tersebut mengidentifikasi produk atau merek gitu ya. Lalu menunjukkan kelasnya gitu. Oh, kalau Apple wah udah mewah banget gitu ya. Apple dibandingkan ibaratnya Acer gitu ya. Nah, pasti yang terlihat wah sekali itu Apple gitu ya. Lalu menjelaskan produk, siapa pemuatnya, di mana, kapan, apa kandungannya, bagaimana digunakan, dan bagaimana menggunakannya dengan aman gitu ya. Terus label juga mungkin mempromosikan produk melalui grafik-grafik yang menarik gitu ya. Lalu teknologi baru kemungkinan label membungkus ketat seluruh wadah gitu ya. Lalu label pasti akan ketinggalan zaman dan perlu diperbarui. Nah, ini juga kan Apple juga sudah mengganti ibaratnya logo, terus kemasan labelnya gitu ya. Itu juga perlu pembaruan agar tidak tertinggal zaman gitu ya. Ketika Apple di masa tahun 70-an atau 80-an mungkin berbeda dengan kemasan si Apple yang sekarang gitu. Lalu penting lagi adalah jaminan dan garansi. Nah, semua penjual secara hukum bertanggung jawab untuk memenuhi harapan pembeli yang normal atau masuk akal. Jaminan merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Produk bergaransi dapat dikembalikan kepada pabrik atau pusat servis yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan, penggantian, pengembalian uang, jaminan. Apakah itu diekspresikan atau diinterpretasikan dapat dituntut secara hukum. Jadi apalagi di zaman internet gini ya, kalau misalkan kita mau bikin produk, di deskripsi itu dibuat menarik dengan adanya jaminan atau garansi ya. Jadi kita bisa misalkan produk cacat sedikit bisa dikembalikan. Nah, itu kan bisa mendapatkan nilai lebih gitu ya dari pelanggan ketika produk kita ada yang cacat atau tidak, kita salah kirim, nah itu bisa dikembalikan. Jadi pelanggan merasa aman gitu untuk membeli produk kita gitu ya. Itu jaminan dan garansi. Kalian juga kalau misalkan beli barang elektronik misalkan dengan harga yang mahal dan mereknya bagus, pastinya nanyain garansinya ada apa enggak gitu ya kan. Nah, itu harus harus diberikan perusahaan gitu ya, jaminan dan garansi itu.
Ya, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? 27 slide ya, banyak sekali pembahasannya. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan Tri. Gini Pak, bagaimana sih Pak strategi yang baik sekiranya yang paling cocok lah untuk kayak memasarkan produk? Berhubungan kan di sini di kawasan saya ini kan kayak pedesaan gitu Pak. Nah, kalau misalkan orang kayak desa ditawarin barang yang mahal, itu kayak itu kemahalan, kayak lihat dari harganya aja langsung bilang mahal, terus jadi tidak tertarik gitu. Padahal harga yang mahal kan kadang sesuai dengan kualitas begitu Pak. Bagaimana sih Pak kayak strategi mengasih kayak paham ke masyarakat sekitar, terkhususnya kayak pedesaan, bahwa yang mahal itu kan sesuai dengan kualitas. Apa kita harus kayak menurunkan harga atau emang harus konsisten dengan harga gitu Pak, biar produk kita itu juga terjual gitu, laris gitu sih Pak. Oke, gimana cara menjual di orang-orang yang ibaratnya tidak tertarik dengan barang mahal gitu ya. Sebelum saya jawab, ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau jawab nggak? Gimana cara yang jual barang yang mahal di tempat yang ibaratnya tidak ini ya, maksudnya tidak mau mengeluarkan duitnya untuk barang yang berkualitas gitu. Panang, mau jawab Nang? Harus menggunakan rumus toksik Pak ya. Racuni sedikit. Gimana? Rumus toksik gimana tuh? Ya harus meracuni konsumen Pak, sedikit demi sedikit gitu. Harus meracuni konsumen. Gitu. Caranya gimana tuh meracuni konsumen? Itu juga sih. Apa mulut ke mulut gitu. Kalau orang desa kan biasanya gitu Pak. Lebih suka ada kalau orang desa dulu, baru produk nanti akan laris gitu. Oke, harus toksik. Nah, meracuni yang di situ ya. Terus apalagi? Lagi nggak? Mas Rio, Mas Pian, Pak Ayudina, ada tanggapan nggak? Oh, ada ondel-ondel lewat nih di rumah saya. Kedengeran nggak? Ondel-ondel nih sering banget lewat nih tiap jam segini nih. Ada yang mau nambahin nggak? Waduh, berisik banget lagi. Bentar ya. Apa nih? Mau nambahin nggak nih? Gimana nih caranya nih? Reza nggak ngasih ya? Nggak dibuka ya pintunya ya? Apa nih? Kita mesti gimana nih? Kalau punya produk yang mahal, tapi kita nggak bisa jual tuh. Itu juga jadi kendala saya Pak waktu saya jualan online, belum bisa meracuni pelanggan Pak. Emang mau jualan apa? Dulu awal kuliah saya join produk-produk Oriflame gitu Pak. Itu kan Ya, tergolong Oriflame. mahal ya Pak. Udah biasa bisnisnya mahasiswa tuh Oriflame. Siapa ini kamu? Yang ngajak kamu siapa tuh?
Ketuanya siapa? Paling tinggi siapa? Paling tinggi. Waktu itu saya ditawarin sama karyawan itu Pak, apa? Sriwijaya juga Pak, kampus Sriwijaya di situ. Oh, gitu. Saya pikir kan dulu saya punya temen dulu dia masih bawah banget ya di Oriflame, tapi sekarang udah keren banget. Kemarin baru dapat mobil CR-V gratis. Mungkin kalian tahu tuh, kalau emang kalian mau tahu ibaratnya ketinggi-tingginya gitu ya, ada teman saya itu namanya Anggi Triwidianingsih. Nah itu salah satu leader di situ gitu. Kalau misalnya emang mau fokus ya fokus gitu ya. Nah ada yang mau jawab lagi nggak? Oriflame itu kan kalian bukannya ngejual aja, tapi lebih ke presentasi, ngajak orang. Kalian bisa nggak presentasi buat ngajak orang? Itu dia tuh, jangan cuma ngejualin doang sih. Ibaratnya bisa gitu ya, bisa dapat keuntungan. Cuman ya berfokus di kaki-kaki itu gitu, memperbanyak orang. Oke, saya jawab gini ya. Jadi untuk strategi marketing seperti itu, bukan itu aja sih maksudnya. Untuk strategi marketing itu ada banyak ya, maksudnya menyeluruh gitu. Yang pertama itu kalian harus bisa mendefinisikan produk kalian seperti apa. Definisi produk seperti apa. Yang kedua, kalian harus bisa mendefinisikan market kalian tuh mau yang kayak gimana. Lalu yang ketiga, kalian harus bisa mendefinisikan customer kalian kayak gimana. Dan yang keempat, kalian harus bisa mendefinisikan tuh marketing channel apa yang kalian mau pakai. Nah, itu inti dari strategi marketing sebuah produk. Ada 4. Yang pertama, nah kalian kalau misalkan mau menjual gitu ya, ini secara teori aja gitu ya. Namanya manajemen kan ada secara ilmu, ada secara seni gitu ya. Nggak tahu kalau misalkan kita pas terjun langsung, tapi secara teorinya ketika kita mampu mengerti tentang produk kita sendiri gitu ya, produk yang akan kita jual gitu. Nah, kita bisa tuh mengedukasi si konsumen kita. Nah, untuk yang kasus kayak Mbak Tri itu mungkin ya awalnya si target market kita itu kurang edukasi. Jadi kita harus mengedukasi. Edukasi itu tidak bisa sekali 2 kali, tapi harus berulang-ulang. Begitupun yang dilakukan perusahaan gitu ya. Perusahaan itu selalu mengedukasi kita, selalu mengingatkan kita, apalagi produk kita itu banyak pilihannya gitu ya. Produk kita banyak nih pilihannya nih. Misalnya kita jual keripik gitu ya ibaratnya. Kita jual dengan keripik-keripik yang milenial sekarang kan 20 ribuan ya. Kayak misalnya Zanana gitu ya. Nah, kalau misalkan rasanya ibaratnya sama, terus edukasi kita kurang, cara kita mengedukasi si konsumen ini kurang, ya mereka tidak akan memilih produk kita gitu ya. Ya yang dimaksud tadi Mas Danang tentang toksik meracuni, ya itu masuk ke dalam kita mengedukasi market gitu ya. Terus-terusan diedukasi, terus-terusan inian gitu ya, dijelaskan ibaratnya. Lalu pembuktian, orang di desa butuh bukti nih kalau produk kalian enak. Kalau misalkan kasusnya misalkan Oriflame ya, kamu join dong gitu ya, berarti ya join dong ke Oriflame. Loh, buktinya apa nih kamu nih? Udah dapat apa dari Oriflame? Saya mau join sama kamu, apa buktinya? Nah itu kan mesti dibuktikan gitu ya, kayak gitu. Nah jadi
bukan salah sama si konsumennya, tapi mungkin edukasi kita masih kurang ngena di dia gitu ya. Jadi 4 strategi itu penting kalau emang kalian mau catat nanti buat UTS nanti. Jadi pertama yaitu kalian harus mendefinisikan produk kalian ya. Definisi tuh produk kalian. Kalian harus tahu nih produk kalian ini seperti apa, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Itu udah pasti harus tahu gitu ya untuk menjual produk gitu ya. Lalu kedua adalah definisikan market kalian gitu ya. Market kalian ini kalian mau ngarahnya ke siapa gitu ya. Jadi kalangan milenial kah? Terus geografisnya gitu ya. Terusnya kantongnya ibaratnya mau menengah ke bawah, mau menengah ke atas gitu ya. Itu harus kalian bisa tahu gitu. Definisi target market. Kalian misalkan di sini ngejual kayak kemarin saya jelasin sayur asem ya. Sayur asem di orang Jawa sama orang Sunda berbeda gitu ya. Sayur asem orang Sunda asem banget. Sayur asem orang Jawa ada manis-manisnya gitu. Nah, itu kalian bisa harus mengerti market kalian yang mau kalian ambil yang mana gitu. Terus yang ketiga adalah kalian bisa mendefinisikan customer kalian itu sendiri. Nah, siapa nih yang kalian mau tawarkan? Usianya, jenis kelaminnya apa? Nah, itu perlu kalian definisikan gitu ya. Jadi ada definisi produknya, kalian harus paham definisi marketnya, lalu definisi tentang customernya, lalu yang keempat adalah definisikan marketing channelnya. Marketing channelnya ada 2, ada offline sama ada online gitu ya. Untuk offline sendiri mungkin itu banyak ngeluarin budget gitu ya, kayak iklan di TV, iklan di billboard gitu ya, iklan di majalah, itu marketing offline. Nah, kalau marketing online gitu ya, nah ini masih bisa ibaratnya kita jangkau gitu ya. Misalkan pemasarannya lewat Instagram, lewat lewat Facebook, lewat Tokopedia, lewat Shopee gitu ya. Jadi 4 itu harus kalian pahami tuh. Kalau misalkan kalian mau bikin sebuah produk gitu ya, 4 strategi itu. Ada lagi? Terjawab ya. Jadi maksudnya mungkin Mbak Tri harus lebih mengedukasi market, dan mengedukasi market itu bukan sekali 2 kali gitu ya, tapi berkali-kali dan harus terus-menerus gitu untuk mengedukasi market. Ciki Citos aja iklannya nggak berhenti kan gitu maksudnya. Terus Cikibal aja iklannya sampai sekarang masih ada gitu ibarat. Terus Kopiko dari saya kecil sampai sekarang tuh masih ada gitu iklannya, dan itu dilakukan terus-menerus gitu ya. Kalau produk kita mau punya pasar baru atau enggak punya konsumen yang loyal gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Mau nanya? Ya. Ya, nah, apa nah? Ini terkait yang diferensiasi produk tadi, Pak. Atau trik pada modifikasi produk agar lebih menarik gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, beberapa bulan yang lalu atau beberapa hari yang lalu, saya itu melihat fenomena gitu, Pak. Ya. Di UMKM menengah ke bawah gitu. Ya. Mereka itu berusaha untuk memodifikasi suatu produknya itu agar lebih menarik gitu kan. Tapi yang terjadi itu memang benar. Seminggu 2 minggu itu laris. Tapi setelah itu grafiknya itu
langsung turun banget gitu Pak. Yang tadinya naik banget itu naik drastis, tiba-tiba itu turun. Nah itu kira-kira dipengaruhi oleh faktor apa Pak? Produknya apa? Biasanya minuman. Minumannya apa? Ya. Yang tadinya biasa aja gitu, terus ditambahin mungkin buah atau lain sebagainya gitu Pak. Oh, kayak misalkan minuman ini, si boba, haus, teguk gitu. Ya, hampir-hampir kayak gitu. Tapi dimodif lebih unik lagi gitu. Atau kalau nggak Kenapa dia gitu, bisa turun? kalau nggak gitu, gini Pak, rujak yang kemarin tuh ada rujak dikasih apa dia? Bumbu sambal tapi bukan sambal ya. Serbuk yang pedes itu Pak. Kan sempat laris banget tuh, tapi tiba-tiba habis itu down gitu. Peminatnya berkurang gitu. Itu kenapa Pak kira-kira? Nah, ada yang mau jawab? Fenomena-fenomena yang terjadi seperti itu? Kira-kira apa? Bosen, Pak. Satu, ya Musim bosan. musiman itu kan kayak buah dikasih bon cabe kan mungkin ada yang merasakan aneh. Jadi kan Ya, lidahnya itu ada yang menerima, ada yang enggak. Mungkin kan enggak semua targetnya itu kepenuhi gitu loh, Pak. Enggak ya. semua orang itu suka juga. Tapi kan unik Pak itu Pak. Modifikasi produk kan Pak. Takut Ya, kena ini. radang Pak. takut kena radang terus nanti di PCR atau nggak di swab tahu-tahu di ituin COVID ya. Ada lagi nggak? Kira-kira, nah satu bosan, boleh. Apalagi kira-kira? Apalagi nih? Si Ayu, gimana Ayu? Yuk, Mas Pian. Kira-kira apa tuh? Banyak sih ya, maksudnya faktor yang bikin hype-nya itu awal-awal oke. Nah, setelahnya itu setelahnya itu turun drastis gitu. Contoh lah kemarin kalian tahu Milo tuh apa? Diapain sih es Milo tuh? Saya lupa tuh kemarin. Yang dari Malaysia itu masuk ke Indonesia, es Milo apa sih namanya tuh? Saya lupa ya. Kepal Milo. Kepal ya, es kepal Milo Pak. Iya, es kepal Milo. Nah, jadi untuk menciptakan produk itu bukan sekedar unik ya maksudnya. Ketika unik memang ada produk yang jatahnya itu cuman hype produk ya. Jadi ketika lagi hype-nya si produk itu bakalan naik gitu. Nah, setelah hype itu setelah orang nyoba satu. Yang kedua setelah orang nyoba, orang lain lihat nih, wah ada peluang nih buat saya. Kompetitor berdatangan, ya itu pengaruh juga kompetitor berdatangan, jadinya semakin banyak. Nah, jadi semakin tidak eksklusif lagi gitu ya, tidak eksklusif lagi si produk itu. Akhirnya orang-orang yang tadinya penasaran doang gitu ya, terus mau nyoba, akhirnya karena udah terlalu banyak juga yang yang merasakan, terus yang terjun langsung kompetitornya, begitu doang gitu ya. Ya akhirnya bakalan turun sendiri gitu. Contoh lah di dekat di kita di Staben Sriwijaya ada ketoprak Indomie, pernah nyobain nggak? Nah itu juga. Pernah nyobain ketoprak Indomie ya? Nah itu kan di-share sama akun-akun info-info Tangerang ya, kayak buat Tangerang. Nah, awal-awal kan orang tuh pengen nyoba gitu. Tapi ketika si owner itu sudah tidak punya inovasi lagi, produknya hanya itu saja. Ketika satu produk itu ibaratnya cuman produk itu aja,
lalu orang sudah pada nyoba, sudah tidak penasaran lagi. Kalau kita tidak inovasi, ya bakalan mandek juga gitu. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya branding. Nah, di kamu itu kasusnya apakah rujaknya sudah di branding? Rujak apa gitu? Nah, di situ dibutuhkan rujak biasa aja gitu ya kan? Kan ada orang yang punya usaha rujak biasa aja nggak pakai brandingan, orang-orang nggak tahu tuh, ya kan? Saya kasih contoh lah kayak es teh di gelasin, pakein apa es batu, sama botolan yang memang sudah biasa kita minum kayak teh botol kan, kalian ibaratnya kalian tahu gitu, oh ini mah ini teh apaan ya, cuman gelas doang gitu, sama minum di teh botol sosro kan bisa ibaratnya sudah melekat. Jadi butuh branding juga untuk kasus-kasus seperti itu gitu. Kayak misalkan sekarang minuman-minuman dingin banyak, ya kan? Ada Teguh, ada Minumin, ada Mainum, ada apalagi Glek, ya kan? Cuman kan di tengah hype-nya produk-produk minuman itu kita pertama-tama hype, cuman yang masih bertahan kan terlihat ya, maksudnya yang tadinya booming ada di mana-mana gitu. Cuman yang masih hype itu terlihat, kayak misalkan yang masih hype itu ada Teguk ya. Saya lihat Teguk itu masih diminati. Apa yang menjadi perbedaan dari yang lain gitu ya. Nah, dia terus berinovasi tuh di minumannya. Lalu di brandingnya, dia inovasikan. Teguk yang tadinya hitam putih doang sekarang jadi berwarna. Lalu dikuatkan di media sosialnya, ya kan, influencer, terus ownernya juga si Gufron Sarif tuh, ya kan, dia dosen, tadinya dia dosen di Unpad gitu ya, setelah punya itu dia out, ya kan. Nah itu brandingnya harus tetap jalan gitu, jadi jangan sampai ketika hype-nya banyak orang yang beli, kita nyaman. Lagi-lagi kita masuk ke zona nyaman. Padahal dalam usaha itu nggak pernah ada itu yang namanya zona nyaman gitu ya. Kita harus terus berinovasi di dalam dunia yang terus berinovasi juga gitu ya. Dunia yang cepat gitu, seperti itu. Nah, itu perlu dilakukan branding pastinya ketika kita punya produk. Brandingan kita apa? Jadi bisa dikenal sama sama orang-orang. Oh, produk Danang nih produk parfum misalkan, Danang Fum gitu ya, berarti kan The Fum misalnya kan. Jadi ya terserah mau apa aja gitu kan. Saya punya pomade namanya Mr. Preps gitu ya kan. Mr. Preps itu lahir dari saya dulu jualan tempe namanya tempe Prabu gitu kan. Nah, tempe Prabu dulu 2.000 itu saya bisa jual dalam sebulan tuh, 2.000 keripik tuh. Nah, jenis-jenis produk yang hype kayak gini, ini akan turun ketika hype-nya berkurang gitu. Terus bagaimana caranya? Ya itu, kita harus inovasi. Kayak sekarang, dulu saya cuma jadi reseller ya, distributor reseller gitu. Nah, tempe gila ini sekarang masih ada gitu ya, ownernya Mas Luki saya kenal. Nah, dia terus berinovasi, merubah lagi tuh namanya tempe gila jadi tempe crazy. Kalian bisa lihat tuh, ada namanya tempe crazy. Nanti lihat deh pokoknya di Instagramnya, itu terus berinovasi dia kayak gitu. Kayak Maici kan dulu juga kan banyak banget resellernya ya kan, sampai resellernya itu sampai kaya ibaratnya Maici itu. Nah, itu perlulah kita terus-terusan berinovasi. Sekarang kan fokusnya si Maici bukan lagi di Maici tuh ownernya, tapi dia punya perusahaan, punya properti ya. Dia lebih banyak jualan rumah gitu ibaratnya dibanding jualan Maicinya, karena Maicinya sudah tersistem. Walaupun mungkin tidak se-hype, tidak semenghasilkan yang dulu, tapi masih punya konsumen yang loyal gitu ya, kayak gitu ya. Perlu di branding lah. Kalau kalian punya produk,
harus brandingan dulu gitu ya. Saya kemarin nyoba ya, waktu pas Januari saya bikin ini penghilang bau ketek ya. Penghilang bau ketek itu saya bikin Januari Februari saya lupa, sampai sekarang masih terus ada tuh di toko saya. Penjualannya masih ada gitu ya. Jadi ya perlulah kalian merekin gitu. Jadi walaupun ada kompetitor tapi tahu gitu loh, oh ini mah produknya si ini gitu. Nah, itu branding tuh perlu juga gitu. Jadi nggak cuma hype tapi biar bisa diingat sama konsumen kita gitu. Terima kasih Pak infonya. Lagi gimana yuk? Ada nggak yuk? Gimana yuk fotografinya yuk? Masih jalan nggak? Masih Pak. Kamu pakai mirrorless atau pakai apa? Kameranya Pak. Ya. Iya. Mirrorless apa? Kayak apa ya kemarin ya? G-Film, Sony. Ada yang ini Pak, jadi saya itu suka tergantung sih Pak. Kalau disuruh si kokonya suruh kayak megang video, kamera video ada, yang fotonya ada, jadi tergantung merek-mereknya. Nggak jadi kameranya punya si Koko gitu ya? Iya. Oke. Kamu yang jalanin ya? Iya. Jadi proporsinya kamu digaji gitu ya, sekali main gitu. Digaji sekali main Pak, sekali turun langsung. Sip. Ya kumpulin lah kalau emang kamu fokus di fotografi, dari gaji itu kumpulin buat beli kamera sendiri gitu ya. Jadi biar bisa biar bisa kamu kemana-mana gitu. Misalkan ada dari WO ini butuh fotografer ya, kamu bisa masuk ke situ. Jadi nggak ngandelin dari Koko doang. Iya, kebanyakan foto itu buka ini sih Pak dari bridalnya. Iya. Kalau saya kemarin buka itu, saya nyari tim gitu kan, buat saya ajakin. Terus saya cuman share aja gitu, saya cuma share di Instagram. Akhirnya ada yang pengen, ya udah saya jalanin gitu. Ya Pak. Ya terus berkarya lah, maksudnya jangan sampai mandek gitu. Fokus aja, kalau misalkan suka fotografi ya udah fokusin lah jadi fotografer profesional gitu. Karena emang sekarang lagi zamannya distract ya. Jadi kita tuh pengennya mau jadi apa sih ini kita? Wah kayaknya jadi ini enak, jadi itu enak gitu ya. Tapi kalau kitanya nggak fokus, mendingan jadi ahli di dalam satu bidang lah, dibanding ibaratnya banyak bidang nanti malah terdistrak gitu ya, pikirannya macem-macem gitu ya. Iya Pak. Jadi sekarang. Ada lagi nggak nih Mbak Nining, Mas Pia? Kalau Mbak Tri emang mau jualan apa kemarin di sana? Gimana Pak? Di sana emang mau nawarin apa? Ya, ini kemarin itu multi beauty sama Oriflame Pak. Jadi gini loh, kadang bukan berarti harga mahal itu berkualitas. Bukan berarti harga murah itu tidak berkualitas. Tapi bagaimana cara si pemasar itu bisa memoles harga yang murah bisa menjadi mahal. Gitu loh. Jadi mungkin ketika teman-teman menawarkan Oriflame gitu ya, mungkin sebelum teman-teman menawarkan Oriflame, mereka sudah pada tahu produk Oriflame gitu ya, karena sudah ada yang menawarkan gitu. Kadang produk-produk MLM itu harganya di bawah standar ibaratnya, tapi dijual dengan harga yang tidak standar. Kenapa bisa begitu? Karena
perusahaan mengambil keuntungan itu ya buat buat si si pemasaran berjenjangnya ini gitu ya ke agen-agennya seperti teman-teman gitu ya. Jadi saya juga dulu ada gitu ya. Saya juga dulu ikut namanya Tiansi ya. Tiansi itu produknya dulu pas zaman-zamannya e-commerce. Mungkin sekarang juga masih ya, kayak produk-produk klorofil, bukan klorofil, Cordyceps ya, yang kata buat muka tuh yang hijau-hijau buat maskerin muka, terus peninggi badan, tuh banyak tuh orang-orang Tiansi yang dokter peninggi badan, ya itu produknya produk Tiansi gitu ya. Itu kan harganya juga tidak murah gitu ya, maksudnya satu produk itu bisa 200, 300 dan keuntungannya kan dibagi untuk si pemasarnya itu, untuk si si agennya ini. Misalkan bulan depan dapetnya 50.000 gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa, maksudnya sekarang kalau emang mau jualan Oriflame gitu ya, ya penting ada kegiatan gitu ya. Kalian mau fokusin silahkan. Cuman kalau di kalau di MLM tuh kalian jualan mimpi ya. Ya itu sebenarnya mimpi kalian harus besar. Kalian punya dapat mobil mewah, dapat kapal pesiar gitu ya. Ibaratnya itu yang dijanjikan sama leader-leader MLM ya. Tapi kalau misalkan kalian memang fokus di situ ya silahkan gitu ya, kejar itu impian-impian itu, karena bukan tidak mungkin gitu, kalian bisa gitu. Teman saya aja bisa gitu ya untuk mendapatkan mobil CR-V-nya gitu ya. Lagi? Kita nanti UTS UAS gitu aja lah ya. Maksudnya nanti UTS-nya 4 definisi itu kalian definisikan lah tuh, kalian bikin produk, terserah mau produknya ngambil Oriflame lah atau itu nggak apa-apa, atau kalian pure produk kalian gitu ya, maksudnya mau bikin keripik silahkan, mau bikin apa silahkan, cuman jangan lupa di branding gitu ya, itu tahapan penting tuh. Sama kalau bisa jangan asal-asalan untuk membuat logonya gitu ya, yang menarik, yang simple gitu ya, yang sesuai target market teman-teman sendiri. Karena percuma kan, maksudnya kita belajar manajemen pemasaran tapi tidak punya produk pemasaran, kita tidak tahu gitu maksudnya cara memasarkannya seperti apa. Jadi ya UTS UAS gitu aja lah ya, nanti pas UASnya kalian jelaskan tuh potensi produk kalian seperti apa gitu ya. Nanti kalau misalkan bagus kan kalian enak ya kan, hitung-hitung jualan-jualan berhadiah, pas lulus udah punya produk sendiri kan, wah keren gitu, tinggal difokusin. Ada lagi nggak? Karena ada lagi rame Shopee affiliate itu Pak. Hah? Sekarang yang lagi rame Shopee affiliate itu, program Shopee. Shopee affiliate, kamu suka ini ya? Kamu terpengaruh sama bisnis bareng Bram ya? Hah? Gimana Pak? Kamu terpengaruh sama bisnis bareng Bram? Tahu bisnis bareng Bram kamu? Kurang tahu. Kurang tahu. Ya apa ya? Dulu dia bilang sekarang itu bukan lagi zamannya dropshipping ya, tapi drop servicing kata dia. Drop servicing itu salah satunya menjadi affiliate dari produk-produk digital gitu ya. Nah, Shopee affiliate itu ya sistemnya sama lah kayak gitu, nyebarin link gitu. Itu affiliate itu udah lama, udah dari dulu ada gitu. Cuman ya mungkin boomingnya sekarang gitu ya dari Shopee affiliate itu sendiri. Padahal affiliate itu banyak produknya. Misalkan kamu mau main di niche kesehatan, kalian tinggal cari
siapa yang jual produk kesehatan. Nah, itu yang tadi saya bilang tentang yang awal tuh pengalaman ya. Nah, itu pengalaman yang dijual tuh dari misalkan niche-niche tersebut tuh. Kalau Shopee kan bentuknya barang ya, tapi ada yang bentuknya cuman e-book gitu ya, itu affiliate bisa juga. Terus bentuknya video itu juga bisa gitu ya. Terus bentuknya presentasi itu juga bisa. Jadi ada banyak developer digital yang dia membutuhkan pemasar gitu ya. Ibaratnya kalau kata Mbak Sari itu maklar ya. Kita di situ bertindak sebagai maklarnya gitu, maklarnya si produk digital tersebut. Gitu. Kalian bisa pilih lah. Maksudnya dibanding kalian cuma kuliah aja, tapi adalah site yang bisa dijadikan cuan buat kalian gitu. Jadi sekarang banyak infonya, tinggal kalian pelajarin gitu ya, tinggal kalian lakuin, mau nggak ngelakuinnya gitu. Tinggal bagi waktu. Saya juga dulu kuliah jualan, nggak malu lah. Ada lagi nggak? Kayaknya minggu depan kita ini deh, asinkronus deh. Karena saya mesti laksar ya, jadi mungkin nanti saya kasih materi, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung diajukan. Mungkin saya jawabnya sore atau enggak malam ya gitu. Atau enggak pas saya istirahat gitu. Atau enggak nanti saya bikinkan video, jadi saya kasih link YouTube untuk kalian tonton gitu ya. Nanti asinkronus minggu depan karena saya mulai laksar minggu depan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak waktunya. Tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau yang belum vaksin ya. Terus semangat kuliahnya, jangan sampai ditinggal. Kalau nanti kalian sudah sukses jadi pemasar, jadi wirausahawan gitu ya, di perjalanan kuliah ini jangan sampai ditinggalin kuliahnya gitu ya. Jangan sibuk sama jualannya gitu ya. Harus bisa atur waktu gitu ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa nanti di Senin depan. Ya, mungkin Senin depan saya masih bisa ajar. Di Rabu mungkin asinkronus gitu ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Mau budaya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya, Pak. Ya.